Salam sidang jemaat Tuhan yang terkasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk berjumpa dalam renungan kita hari ini. Sidang jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama merenungkan dan belajar firman Tuhan hari ini lewat perenungan firman Tuhan. Kita diubahkan, hati kita diubahkan, hati kita dikuatkan, iman kita dikuatkan, dan kehidupan kita menjadi mencerminkan kasih Kristus, dan kita menjadi berkat. Amin. Sebelum kita masuk dalam renungan kita mau memuliakan Tuhan lewat pujian kita katakan kepada Tuhan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cintakan selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cintakan selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah ketaatan sebagai bukti kasih. Ketaatan sebagai bukti kasih. Sedang jemaat Tuhan, renungan kita hari ini mengajarkan bahwa kasih sejati kepada Yesus dibuktikan melalui ketaatan menuruti perintahnya. Sekali lagi, bahwa kasih sejati kepada Yesus dibuktikan melalui ketaatan menuruti perintahnya.
Yesus menjanjikan Roh Kudus sebagai penolong yang menyertai selamanya, sehingga kita tidak yatim piatu. Ketaatan ini membawa relasi intim di mana Bapa dan Yesus diam di dalam diri orang percaya. Diam di dalam diri orang percaya. Jadi sidang jemaat Tuhan, renungan kita hari ini mengatakan kepada kita bahwa ketaatan sebagai bukti kasih, dan kita diajari dan juga Yesus berkata kepada kita bahwa kasih yang berwujud. Yesus menegaskan, jikalau kamu mengasihi aku, ini Yesus, perkataan Yesus, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kasih kepada Tuhan bukan sekedar perasaan atau ucapan semata, melainkan tindakan nyata, yaitu ketaatan melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan Yesus juga memberikan dan berjanji seorang penolong akan diberikan kepada kita. Yesus tidak meninggalkan kita sendirian saat menghadapi tantangan hidup. Ia mengutus Roh yang kudus, itu Roh kebenaran, sebagai penghibur dan pendamping yang tinggal di dalam diri kita selamanya. Roh Kudus memberi kekuatan dan hikmat untuk hidup sesuai kehendaknya. Ya, ini yang Tuhan janjikan kepada kita. Dan juga Tuhan Yesus katakan bahwa ikatan kasih yang intim melalui ketaatan, terjadi persekutuan yang mendalam, kita di dalam Yesus dan Yesus dalam kita. Orang yang taat akan mengalami kasih Bapa dan penyataan diri Yesus sebagai pribadi yang begitu baik, pribadi yang begitu memberikan janji yang pasti kepada kita, saudara Tuhan. Ya, ini menceritakan bagaimana kisah Yesus sebelum dia ditangkap dan disalibkan. Ya, ini janjinya kepada murid-muridnya dan juga kepada kita. Dan kita tidak akan dibiarkan sendiri, kita akan diberikan seorang penolong nanti. Dan tetap kita bersuka cita, bukan bersedih, tetapi kita bersuka cita, memberikan kita kesukacitaan dan kegembiraan, saudara Tuhan. Dan dalam kehidupan kita, mari kita mengevaluasi diri. Apakah ketaatan kita hari ini didasari oleh kasih kepada Yesus? Roh Kudus memampukan kita melakukan perintah Tuhan, terutama untuk saling mengasihi, bahkan ketika situasi sulit sekalipun. Jangan takut, saudara Tuhan, karena kita tidak pernah berjalan sendirian. Yesus ada beserta kita, yang memberikan kita kekuatan, memberikan kita pengharapan yang pasti, dan juga Dia memberikan Roh Kudus yang menemani kita dalam situasi sulit apapun, ya, yang menguatkan kita supaya kita tidak takut. Begitu, saudara Tuhan. Oleh karena itu, saudara Tuhan, mari kita mengevaluasi diri supaya kita menjadi lebih baik lagi, dan kita undang Roh Kudus yang menguatkan kita dan mengingatkan kita supaya kita kuat di dalam Tuhan. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan, renungan hari ini memberikan kami kekuatan dalam kehidupan kami, karena Tuhan selalu menopang dan menolong kami setiap kehidupan kami. Terbukti Tuhan memberikan seorang penolong buat kami, yaitu Roh Kudus, yang selalu menguatkan kami agar kami kuat di dalam Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selama
tepuk tangan buat Tuhan Yesus.